Sehingga apa sih sebetulnya pemicu ketika ternyata ada konflik sosial yang di situ ada selubung-selubung keagamaannya. Ini kalau kita berbicara moderasi beragama ya, pasti muatannya adalah muatan yang tidak jauh-jauh dari urusan nafsu dunia. Menurut saya itu. Jadi misalnya penguasaan atas sektor-sektor ekonomi tertentu. Dari lorong-lorong pendidikan dasar di desa, hingga ruang-ruang kebijakan strategis Jawa Timur, dialah Fauzan Fuadi, SIKOM, M.Medcom. Lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang syarat nilai keislaman dan perjuangan, Fauzan mengawali langkah pendidikannya di Mihidayatul Wadhon, lalu melanjutkan ke MTS dan SMU As-Saadah Bunga. Semangat belajar dan berdedikasi mengantarnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang, hingga meraih gelar magister di bidang media dan komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya. Dalam dunia organisasi, Fauzan telah menapaki tangga-tangga kepemimpinan sejak muda. Ia pernah menjadi ketua rayon hingga ketua koordinator cabang PMI Jawa Timur, dan kini terus mengabdi sebagai wakil ketua PWIK PMI Jatim. Di berbagai organisasi kepemudaan, ia aktif sebagai Dewan Pembina, baik di Garda Bangsa maupun Gemasaba Jawa Timur. Tak hanya itu, semangat juangnya juga tergambar dalam dunia politik. Di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Fauzan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris dan Bendahara DPW PKB Jawa Timur, hingga memimpin fraksi PKB di DPRD Jawa Timur. Kiprahnya di legislatif pun tidak main-main. Ia pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim, Wakil Ketua Komisi C, hingga Ketua Tim Pemenangan Cagup-Cawagup Jawa Timur. Kini, ia terus mengabdi sebagai anggota Komisi A dan Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Di luar dunia politik, Fauzan juga seorang entrepreneur yang visioner. Ia adalah Komisaris Utama PT Love Berkah Haramain, serta founder Love Catri Gresik. Fauzan Fuadi adalah gambaran sosok pemimpin muda yang tumbuh dari akar rumput, melesat dengan tekad, dan terus bergerak untuk perubahan yang lebih baik. Fauzan Fuadi, pemimpin muda untuk Jawa Timur yang maju, mandiri, dan berkeadaban. Halo pemirsa Harian Surya, berjumpa lagi dengan saya Adrianus Adi Nugroho dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan moderasi beragama sebagai pilar pencegahan radikalisme di daerah. Jadi akhir-akhir ini kita semua merasakan bagaimana kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Dan pada akhirnya dalam konteks ini isu toleransi, isu intoleransi, juga radikalisme kerap muncul dan mempengaruhi cara pandang sebagian masyarakat. Nah, tentunya ini akan butuh penguatan moderasi beragama terutama melalui pendidikan yang menjadi kunci untuk menjaga kerukunan, keamanan, serta kohesi sosial di Jawa Timur. Dan untuk membahas ini bersama kita sudah ada Fauzan Fuadi, SIKOM, M.Medcom. Ya, beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dan biasa kita panggil sebagai Gus Fauzan. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik, Mas Andri. Ya. Lebih baik ya? Baik, Mas. Ya. Gus, ini seberapa penting sih Gus? Atau mungkin di awal kita berbincang bagaimana cara pandang Gus terhadap isu radikalisme di Jawa Timur yang mungkin hari ini tidak begitu kuat ya, tapi bagaimana untuk mencegahnya Gus? Gitu. Ya, sesungguhnya kalau dalam amatan saya begini, tanpa kita harus membeda-bedakan orang dengan keyakinan apa yang dia anut, kita harus menempatkan pemahaman bahwa apapun keyakinan itu pasti masing-masing mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengajarkan nilai-nilai humanisme, mengajarkan nilai-nilai toleransi, mengajarkan nilai-nilai satu sama lain meskipun ada bungkus-bungkus perbedaan, itu sesungguhnya adalah sama di mata
yang maha kuasa. Nah, dalam konteks ini misalnya kita Muslim begitu, di Islam kan juga sama, mengajarkan prinsip-prinsip memberikan toleransi, hidup bertenggang rasa, saling gotong royong, bahkan kepada penganut keyakinan lain sekalipun. Itu dari dulu sampai dengan sekarang, prinsip itu, nilai itu masih tidak berubah. Kan tidak mungkin, ini perintah kitab suci, ini nilai-nilai ajaran agama, Ya. itu tidak ada yang berubah. Sehingga apa sih sebetulnya pemicu ketika ternyata ada konflik sosial yang di situ ada selubung-selubung keagamaannya. Ini kalau kita berbicara moderasi beragama ya, pasti muatannya adalah muatan yang tidak jauh-jauh dari urusan nafsu dunia. Menurut saya itu. Jadi misalnya penguasaan atas sektor-sektor ekonomi tertentu, penguasaan atas hajat hidup tertentu, kelompok tertentu, itu pasti berpotensi polemik, konflik, memicu radikalisme, padahal sesungguhnya tidak ada agama yang mengajarkan keyakinan ekstrim sampai menghalalkan segala cara hanya untuk membenarkan keyakinannya sendiri. Ya. Termasuk sampai yang berakibat mengambil nyawa orang lain, termasuk juga tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, bahkan tidak harus mengambil nyawa tetapi sekedar merugikan orang lain saja. Itu saya kira tidak ada satupun agama yang mengajarkan seperti itu. Ini kan pemicu dari situ menurut saya. Sehingga kalau terjadi beda keyakinan lalu radikalisme muncul, itu sebetulnya saya tidak terlalu yakin tidak ada sebab lain kecuali perbedaan keyakinan itu. Kalau di Islam kan ada istilahnya kadal fakru ayyakuna kufron. Orang bisa berubah menjadi kafir karena dia fakir. Nah, kafir dalam pengertian di sini itu bukan kafir orang yang pokoknya tidak sama keyakinannya dengan kita itu kafir, bukan. Tapi itu iya, tetapi yang sebetulnya yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir dalam pengertian secara umum. Kan bahkan orang tidak mensyukuri nikmat sehari-hari yang dia nikmati, yang dia dapat, itu kan sesungguhnya juga dia kafir. Nah, kalau luas seperti itu pengertiannya, maka kita bisa juga ambil kesimpulan, meskipun ini harus diuji dengan kajian yang lebih detail, yang lebih dalam, bahwa ada persoalan ekonomi. Perut itu kan urusan ekonomi ya. Bahwa ada persoalan ekonomi yang justru berpotensi mengakibatkan ekstremisme, radikalisme, perang dalam skala besar, antar negara, antar kelompok, dan lain-lain. Ini kan berarti faktor dunia, faktor pemicunya itu faktor yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai agama. Kalaupun toh pernah ada terjadi di sebagian tempat konflik SARA karena perbedaan keyakinan, perlu diteliti lebih lanjut apakah pemicunya semata-mata itu. Saya berkeyakinan tidak semata-mata itu. Oke. Saya kira begitu, Mas Andre. Gus, sebagai anggota DPR di Jawa Timur, apa sih Mas Gus? Mungkin peran atau mungkin ada kebijakan kah terkait moderasi beragama yang sudah? Kalau leading sektornya pasti ada Bagas Bangpol ya teman-teman, yang kebetulan bermitra dengan kami di Komisi A, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, itu seluruh programnya berorientasi bagaimana membangkitkan kembali wawasan kebangsaan di kalangan-kalangan yang hari ini pemahaman dan pengamalannya mulai luntur, termasuk juga memberikan edukasi secara menyeluruh, secara maksimal terhadap kelompok-kelompok rentan yang berpotensi memicu menjadi penyebab dari persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat, agar walaupun kita aneka ragam, walaupun kita heterogen secara sosial,
suku, agamanya, bahasanya dan macam-macam itu, tetapi kita tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi perbedaannya jangan menjadikan pemicu persoalan sosial, tetapi justru perbedaan itu mari ditempatkan sebagai kekayaan untuk produktif. Peran serta kita di tengah-tengah masyarakat apa, perbedaan itu hendaknya menjadi faktor pendorong untuk semakin menguatkan bahwa keberagamaan di tengah-tengah masyarakat itu adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang pasti ada, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tidak bijak, tidak dewasa menyikapi perbedaan, tidak perlu kita nunggu lama, itu walaupun diantisipasi dengan aparatur keamanan, diantisipasi dengan segala macam upaya-upaya agar kerawanan tadi itu tidak sampai meledak, itu saya sangat tidak yakin, betul-betul tidak meledak kalau orang masih gampang baper dengan atau gampang mempersoalkan atas perbedaan satu sama lain. Kemudian prinsip-prinsip toleransinya satu sama lain tidak dijaga, dikembangkan dengan baik. Apalagi seperti yang Mas Andri singgung tadi, di tengah-tengah era di mana kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, hoak begitu rupa, karya-karya teknologi yang kemudian menjadi post-truth hari ini, padahal dia jauh dari nilai-nilai objektivitas sebagai fakta aslinya, tetapi ketika dia diproduksi terus-menerus, dia bisa menjadi pemahaman pembenaran, menjadi post-truth tadi itu, sehingga oleh sebagian masyarakat kita yang SDM-nya bermacam-macam itu, kualitasnya macam-macam itu dipercaya sebagai sebuah kebenaran baru. Untung kalau hanya merespon dengan pasif, tapi kalau kemudian meresponnya dengan tindakan-tindakan yang tidak perlu, akhirnya gampang dipicu, diledakkan oleh provokasi-provokasi yang semestinya masih bisa diantisipasi, akhirnya ya sangat mungkin itu kejadian. Bisa kok duduk bersama kita yang beraneka ragam ini di tengah-tengah masyarakat. Walaupun belakangan perbedaan itu tidak hanya antar kelompok atau antar warga, antar orang yang berbeda keyakinan, bahkan masih pada satu keyakinan yang sama sekalipun itu loh. Kalau memang perbedaan itu dicari-cari untuk konflik, ya pasti akan ketemu juga. Dulu-dulu, misalnya ketika rame-ramenya NU dan Muhammadiyah, kan seperti kayak kalau yang satu tahlil, yang satu tidak tahlil, yang satu kunutan subuhnya, yang satu tidak kunutan subuhnya, karena dicari-cari perbedaannya ya ini gampang disusupi, gampang dipicu oleh peristiwa di luar ini sebetulnya, di luar substansi perbedaannya sebetulnya, tetapi kemudian meledak menjadi sebuah persoalan. Itu kan sangat mungkin terjadi. Belakangan misalnya rame-rame soal Pak Alwi, soal Habib, isu pribumi dan pribumi. Kalau saya sebetulnya yang seperti itu tidak relevan sama sekali. Bangsa Indonesia ini dibangun dengan spirit perbedaan yang disatukan, dan akhirnya kita sekian waktu merasakan nikmatnya kemerdekaan, karena pra-kemerdekaan aneka anak bangsa yang berbeda-beda itu mengikat diri dalam sebuah komitmen, ada Sumpah Pemuda, ada deklarasi-deklarasi yang kemudian menjadikan Indonesia yang sangat majemuk ini mengikat diri dalam kesepakatan atau kontrak sosial di bawah Pancasila misalnya ya. Lalu kesepakatan bahwa Indonesia ini bukan negara apa istilahnya khilafah, bukan negara agama tertentu, tetapi negara yang menjamin kemajemukan, negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, Gus, tadi ada yang menarik dari pernyataan Gus, keberagaman dan keberagamaan. Gus, menurut Gus, atau mungkin dalam ada pandangan lain terkait kebijakan juga, apakah atau gini pertanyaannya, apa dari mana nih seseorang atau
masyarakat Jawa Timur itu diajarkan untuk memahami keberagaman dan keberagamaan itu sejak kapan nih Gus? Apakah harus mulai sekolah atau mungkin berlanjut nih Gus? Dan apa ini nih program dari Bagas Bangpol mungkin atau mungkin dari anggota DPRD Jawa Timur untuk menekankan dua hal ini Gus? Jadi kita patut bersyukur karena kita sebagai bangsa Indonesia punya modal sangat kuat, sangat besar karena kita dari sisi teritorinya saja, dari sisi geografisnya itu sudah membuat terjadinya perbedaan antara satu komunitas yang mendiami tempat tertentu dengan komunitas tertentu di tempat lain yang mendiami wilayah tertentu itu juga. Itu kan pasti karena ini negara kepulauan ya. Beda pulaunya, beda tempatnya, beda adatnya, beda bahasanya, memungkinkan beda yang lain. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya sebut sebagai modal utama kita untuk ke depan ini mau kita ngapain saja itu kita punya modal cukup. Tetapi apakah dengan modal cukup itu lalu kita mengesampingkan aspek perkembangan tantangan zaman hari ini yang orang mudah dimasuki informasi-informasi memecah belah sifatnya, hoak, menghasut, padahal bukankah orang itu karena masing-masing punya kepentingan, sangat mungkin terjadi konflik kepentingan antar masing-masing. Kok daki-daki itu bahasa Jawanya itu kok tinggi-tinggi. Kita berbeda urusan pilihan politik saja pada saat momentum pemilihan umum atau pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota misalnya. Kalau perbedaan itu dibesar-besarkan, ya ini juga akan membuat gesekan. Akan juga memicu terjadinya konflik, akan memicu juga terjadinya praktek-praktek radikalisme. Radikalisme itu supaya tidak dipahami sempit, supaya tidak dipahami sempit hanya urusan konteks keberagamaan saja ya, tidak hanya konteks agama saja. Tetapi orang dengan sifat-sifat tertentu, kelompok masyarakat dengan karakter-karakter tertentu yang dia tidak bisa diganggu dengan isu-isu tertentu kemudian terjadi gangguan pada isu-isu tertentu itu, ini kan pasti akan bergejolak, pasti dia tidak akan tinggal diam. Ada peristiwa-peristiwa misalnya seperti ini, sekumpulan warga masyarakat dia mendiami suatu wilayah tertentu bertahun-tahun, dia berperadaban, berakar budaya di situ. Orang tuanya dimakamkan di situ, dia besar merasa punya sejarah di situ, lalu tiba-tiba akibat pembangunan, karena faktor risiko pembangunan, komunitas yang mendiami tempat tadi itu dia harus misalnya menjadi korban kebijakan, misalnya, harus pindah misalnya. Ini kan juga perlu pendekatan, tidak bisa semata-mata langsung ini keputusan, ini demi negara, kemudian kalian nyingkir, kan tidak bisa begitu. Perlu diplomasi, perlu pendekatan, perlu approachment yang betul-betul tepat sehingga orang pindah itu bisa melakukannya dengan sukarela. Ini saya kira juga bagian dari yang perlu diantisipasi oleh negara, oleh pemerintah provinsi kalau kita berbicara Jawa Timur, agar faktor-faktor yang merupakan originalitas kita sebagai warga berbangsa bernegara ini itu tidak gampang tersulut oleh hal-hal yang tidak perlu. Lalu programnya apa yang mesti digagas oleh pemerintah? Ya tentu edukasi harus sedini mungkin. Meskipun kita punya modal kuat, punya modal besar, tetapi kalau kita menyepelekan hanya berbekal modal utama kita ini, yang tadi saya singgung di awal, kan boleh jadi kita suatu saat akan kecolongan, justru akan muncul konflik karena ingatlah bahwa tantangannya itu sudah berubah. Dulu orang pulang sekolah ke rumah mungkin dia main-main, kemudian malam istirahat, apalagi di era saya masih kanak-kanak itu relatif pulang sekolah itu kan kami paling main itu ya ke kebun, ke
ke tempat-tempat yang kita jauh dari apa istilahnya informasi dari luar yang kita nggak karu-karuan itu beritanya. Pulang ke rumah istirahat. Sementara sekarang tantangan itu berbeda. Ya. Orang dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi itu pegang HP. Dan di HP itu kita tidak bisa 100% membatasi akses mereka terhadap informasi apa. Sekarang orang bahkan merakit bom saja hanya belajar dari Internet, dari internet, dari Mbak Google bisa. Mungkin tanya ChatGPT, kalau ChatGPT ini belum disensor, mungkin akan dijawab oleh ChatGPT ya. Nah ini buktinya kemarin kejadian kan di Jakarta. mana, di Bandung, di Jakarta, maaf, di Jakarta anak SMA kan bikin, entah atas alasan apa dia. Nah menurut saya pendidikan atau edukasi sejak dini itu menjadi penting, meskipun kita merasa kita punya modal kuat, supaya kita tidak kecolongan, supaya tetap tertanam dengan kuat, tetap menjadi akar bagi pemahaman kita, fundamennya, agar suatu saat karena tantangan sudah berubah, kita tidak mudah diprovokasi, kita tetap apa istilahnya mencintai republik ini, daerah ini dengan kenyamanan, dengan hidup antar sesama itu dengan tenggang rasa, kemajmukan atau keanekaragaman yang kita pelihara dengan baik, sekaligus itulah justru yang harus kita manfaatkan sebagai modal untuk membangun. Jadi bukan modal yang dibiarkan menguap begitu saja tanpa ada tindakan produktif atau program produktif yang dilakukan, yang kita sambut sebagai pemerintah ya, untuk menjadi program-program yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau program-programnya sendiri saya kira bagus kok, banyak program, misalnya peningkatan wawasan kebangsaan itu dengan mengedepankan bagaimana pemahaman dan pengamalan atas Pancasila itu bisa dikuasai oleh anak-anak kita. Saya kemarin baru pulang dari Dapil, dari Bojonegoro, kebetulan bersama-sama dengan Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur melaksanakan kenduri kebinekaan. Memang tidak mengundang banyak orang karena memang anggaran juga tidak memungkinkan untuk melibatkan lebih banyak orang. Tetapi substansi dari program itu digagas adalah supaya setelah itu resonansinya bisa menyebar luas ke mana-mana melalui tentu kembali dengan memanfaatkan sosial media, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi hari ini. Karena mengandalkan program ini pasti tidak mungkin, Mas Andri. Fiskal kita apalagi dari waktu ke waktu semakin mengalami penurunan ya. Kalau dengan hanya mengandalkan program, apalagi Bakes Bank itu sepengamatan saya hampir tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran cukup untuk leluasa merencanakan program-programnya. Sehingga ya mau tidak mau dengan anggaran yang terbatas itu, cetuskanlah, carilah program yang tepat sasaran, meskipun tidak bisa menjangkau semua kalangan, tetapi program itu hendaknya bisa memberikan resonansi luas. Kan ini kita berbicara substansi gitu. Kalau kemasan bisa macam-macam lah. Kemah bersama lintas iman lah, supaya juga ini tidak hanya menjadi tanggungannya FKUB. Nah, ini tugas memberantas radikalisme, moderasi beragama, ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama, oke. Gus, ini juga Gus, nilai-nilai apa sih Gus yang diharapkan dari para pemuda di Jawa Timur itu terhadap moderasi beragama atau wawasan kebangsaan nih Gus? Nilai-nilai yang diperkuat itu apa aja sih Gus? Ya kalau saya karena besar tumbuh di NU, sekali lagi saya mensyukuri karena di NU itu kita sedari kecil sudah diajari prinsip-prinsip keberimbangan sosial, at-tawazun, diajari prinsip-prinsip at-tawassut atau menjadi penengah atas misalnya situasi di tengah-tengah masyarakat yang ketika kita harus menempatkan diri. Ini kan moderat, istilah populernya kan itu sebetulnya.
Eh, lalu dari nilai-nilai itu apa yang bisa kita elaborasi untuk supaya juga menjadi pelajaran bagi komunitas di luar kami, mohon maaf, Ya. atau organisasi atau apa ya, karena saya ini NU ya, maksudnya di luar komunitas NU begitu, agar mereka juga punya pemahaman, cara pandang, nilai-nilai yang sama dengan apa yang kita berusaha kembangkan keluar itu. Ya saya kira ya kalau kalau apa kita coba gali dari nilai-nilai pada 5 sila pada Pancasila itu kan juga sebetulnya sudah sangat-sangat cukup, lebih dari cukup, karena Pancasila itu dihasilkan dengan permenungan panjang, kontemplasi, refleksi atas situasi masyarakat kita pada masa awal kemerdekaan dulu. Jadi saya kok meyakini dengan pengamalan dan penghayatan yang paripurna atas Pancasila ini saja, itu nilai-nilai yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda itu bisa bisa berdampak pada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Sebab kan harus juga kita tahu bahwa hari ini itu pengamalan dan pemahaman atas Pancasila ini sudah mulai luntur di anak-anak muda kita. Karena memang tantangannya beda, serbuannya berbeda. Dulu kalau kita kecil kan mungkin kita masih mengalami pendidikan, saya dulu itu PMP istilahnya, pendidikan moral Pancasila. Ya isinya kan belajar Pancasila, belajar apa itu. Lalu ternyata pada saat sekolah menengah atas waktu itu menjadi PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang ini apa. Tapi saya kira apapun itu bungkusnya, substansi dari PMP, substansi dari PPKN dulu, hari ini mesti harus dikencangkan lagi di bangku sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi pada saat yang sama pemerintah juga tidak boleh bertinggal diam, berpangku tangan, tetapi juga harus merumuskan serangkaian program kerja yang juga menyasar urusan ini. Urusan ini kan karena dipandang tidak langsung mendapatkan tepuk tangan dari masyarakat. Pemimpin itu kan ya bagaimanapun butuh apresiasi ya, butuh tepuk tangan. Coba programnya kalau hanya melulu ini, kan orang juga nggak akan ada yang istilahnya memberikan apresiasi lebih ya. Tetapi ini jangan ditinggalkan, ini sebetulnya justru pundamen. Bagaimana kita membangun dengan enak, dengan dengan lancar, sementara masyarakat kita terpecah belah, gampang terpecah belah misalnya ya, kan nggak mungkin. Itu persatuan Indonesia ya Gus ya, di Pancasila. Oke, Gus, ini Gus, tadi kan Gus sudah cerita soal Pancasila, terus sebelumnya lagi soal kenduri kebinekaan. Nah, apa sih Gus model-model ini di luar institusi pendidikan formal ya? Kalau di formal kan ada pelajaran Pancasila tadi. Nah, yang mungkin bisa digerakkan oleh pemerintah setempat atau mungkin diinisiasi oleh tokoh masyarakat, Gus. Selain kayak ya misalnya tadi kalau misalnya dari pemerintah kegiatan non formal kenduri cinta, ada model lain nggak Gus? Pendidikan model seperti ini Gus gitu, untuk wawasan kebangsaan, untuk mencegah radikalisme gitu Gus. Ya sebetulnya kalau pemerintah itu dari satu aspek saja, misalnya kita bicara ekonomi ya. Dari aspek pembangunan di sektor ekonomi itu dia tuntas dan betul-betul memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Artinya rakyatnya ini semuanya kenyang gitu ya. Sejahtera begitu. Saya kira kok faktor-faktor pemicu di luaran urusan ekonomi ini, seberapapun itu besarnya ancamannya, dia akan mereda dengan sendirinya karena orang sudah tidak disibukkan oleh urusan ekonomi atau urusan domestiknya gitu. Kan misalnya soal kemiskinan ekstrim.
di banyak tempat, termasuk di Jawa Timur juga data atau angka kemiskinan ekstrim masih tinggi. Orang mau makan saja sulit, sementara pada saat yang sama ada ajakan yang menjamin yang bersangkutan untuk hidup tenang, hidup enak, meskipun tidak di dunia ini, tetapi di akhirat. Jadi menjanjikan apa aspek-aspek non duniawi gitu ya. Ya faktanya terjadi kok, ada kok. Kan pelaku-pelaku bom bunuh diri itu, dia kan diiming-imingi oleh nanti di surga, bidadari begitu. Tapi coba ditanya orang itu, atau investigasi pelaku tadi itu kan yang bersangkutan itu selain penyesatan atau brainwash itu memang nyata, tetapi kan yang mendukung ini bisa berjalan dengan dengan bebas, dengan begitu saja, itu kan karena kondisi ekonomi yang bersangkutan. Ya mohon maaf, kok kayaknya ketika ada orang secara ekonomi dia hidup enak, punya keluarga, punya anak istri yang mencintai, punya lingkungan sosial yang mendukung aktivitas dan keseharian interaksi sosialnya yang bersangkutan, kemudian ada pihak-pihak datang menawari menjadi pengantin, ya istilahnya pengantin ya. Saya yakin tidak akan mau itu. Tetapi kalau orang dengan pikiran di sini kosong, gabut, pekerjaan tidak punya macam-macam aneka problem, orang ini entah latar belakangnya apa, menurut saya kok akan lebih mudah dipicu, diajak untuk hal-hal yang kemudian hal-hal itu bisa berdampak merugikan orang banyak dengan perbuatan yang entah dia sadari atau tidak. Dia lalu mengiyakan ajakan untuk ya sudahlah, daripada hidup ya begini-begini. Kan bisa begitu gitu. Iya, betul. Wah, benar Gus. Nah Gus, mungkin ini Gus, apa sih Gus, maksudnya tadi kan kata kuncinya sebenarnya kan sejahtera tuh, ekonomi yang sejahtera. Nah, apa sih Gus yang tantangan misalnya yang perlu dilakukan pemerintah ya, atau mungkin masyarakatnya untuk mencegah itu? Apakah kita harus sejahtera dulu, atau mungkin ada hal lain yang mungkin bisa sambil berjalan sejahtera kita bisa mengembangkannya untuk mencegah infiltrasi itu Gus? Prioritasnya nih mana nih Gus sebenarnya? Itu Gus. Ya kan keadilan berarti. Keadilan itu menurut saya penting karena orang pasti akan bisa hidup berdampingan ketika pemilik policy itu dia bisa menjamin keadilan dari semua aspek di masyarakat yang dipimpinnya. Jadi kita berbicara konflik secara umum saja. Iya. Orang menjadi kepala desa ketika dia tidak bertindak adil pada saat membagikan bantuan sosial, itu kalau konflik atau potensi riak-riak orang yang nggak terima karena dia mestinya merasa dia yang lebih berhak, tetapi kenapa bantuan itu justru dinikmati oleh orang-orang tertentu yang terindikasi nepo, terindikasi secara ukuran sosial dia tidak layak mendapat bantuan, tetapi dia mendapat bantuan, ini kan pasti akan juga memicu terjadinya persoalan kan, memicu terjadinya konflik. Jadi kesenjangan yang tidak ditengahi oleh kebijakan pemerintah yang adil, yang proporsional, ini hemat saya akan berpotensi menjadi gejolak yang lebih besar. Ini baru di level desa. Di level yang lebih luas, misalnya dalam sebuah kabupaten yang di situ kemajemukannya relatif lebih gampang dibaca, gampang dilihat. Ada orang yang kebetulan secara secara etnis berbeda, secara keyakinan agamanya berbeda, sama-sama di suatu tempat, tetapi
ada diskriminasi perlakuan kebijakan oleh pemerintah kepada kelompok tertentu, ini kan pasti di sini nggak akan terima kan? Iya, benar. Apakah saya didiskriminasi ini hanya gara-gara saya berbeda agamanya? Gitu. Kan bisa begitu. Atau apakah saya didiskriminasi ini oleh faktor-faktor penyebab yang lain? Kalau dia merasa tidak ketemu faktor-faktor penyebab yang lainnya, pasti dia akan kembali berkesimpulan, wah ini berarti hanya betul-betul karena saya beda dengan penguasa yang sedang berkuasa sekarang dari sisi imannya, dari sisi keyakinannya. Nah ini kalau kembali kepada yang Mas Andi tadi tanyakan itu, sebetulnya ya yang penting pemerintah itu menjalankan tugas dan kewajibannya itu sesuai dengan sumpah jabatannya, otomatis dia akan bersikap adil. Ya. Otomatis dia tidak akan pilih-pilih programnya itu hanya untuk pendukungnya saja, sementara yang bukan pendukungnya diabaikan, kan namanya keadilan. Dia harus memikirkan semua masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Apakah itu kebijakan yang implikasinya adalah infrastruktur, apakah itu kebijakan yang implikasinya adalah perbaikan derajat ekonomi warganya, atau kebijakan-kebijakan lain yang di situ memungkinkan terjadi kesetaraan. Saya ambil contoh misalnya di suatu tempat ada kelompok minoritas. Ini sama-sama satu akidah sebetulnya, tapi wisdomnya berbeda masing-masing ini. Jadi yang satu itu memuliakan tokoh atau gurunya yang sudah meninggal, sementara yang lain itu kebetulan tidak begitu atau punya pemahaman yang agak berbeda karena dia kurang begitu memuliakan tokoh atau gurunya yang sudah meninggal. Jadi mungkin dia di desa A, di desa itu dia minoritas. Tetapi kalau sudah berbicara kecamatan, sudah berbicara kabupaten, dia tidak lagi minoritas loh ini. Kan ada yang model begitu. Ya. Dia di desa itu memang minoritas. Tapi ketika sekupnya kecamatan, sekupnya kabupaten, dia tidak lagi minoritas. Di desa itu karena dia minoritas, sementara dia mengamalkan tradisi atau budaya yang bertentangan dengan budaya dan tradisi mayoritas di desa itu, kalau kemudian tidak ditengahi, ini kan bisa memicu persoalan di desa itu. Lalu kemudian kalau isu atau berita kisruh atau konflik di desa tersebut meluas, terdengar beritanya keluar, ini yang minoritas kan tidak lagi menjadi mayoritas. Jadi akhirnya kalau kesetaraan dan bibit-bibit perpecahan di suatu tempat itu tidak cepat diantisipasi, dinetralisir dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan yang tepat itu apa? Misalnya semua tokoh-tokohnya diajak duduk bareng, lalu nilai-nilai dan tradisi-tradisi yang lama yang hari ini mulai luntur dan ditinggalkan oleh sebagian kita. Misalnya tradisi di kampung itu ada gotong royong, ada kerja bakti. Ini kan bukan soal bungkusnya, bukan soal kerja baktinya. Ada orang meninggal, semua keluar bareng-bareng ikut memakamkan. Ini juga bagian dari tindakan-tindakan sederhana yang kemudian memperkuat adanya solidaritas. Kalau orang sudah solidaritas tinggi itu, kok saya yakin lupa dengan perbedaan antara dirinya dengan yang lain itu. Lebih kuat perasaan emosionalnya, lebih kuat perasaan sosialnya ketimbang sering-sering mengedepankan perbedaannya. Ini kan pasti akan mengubur perbedaan dan mengangkat persamaan-persamaannya. Pasti akan rukun kalau begitu. Kompak, berarti gitu. Ya kembali lagi ke nilai-nilai Pancasila tadi. Iya, nilai sekali dasar lagi kan akhirnya kembali ke situ. Semuanya tinggal digali saja kan, lengkap sudah. Di Pancasila. Nilainya ada di situ, normanya semua ada di situ. Ini semua menarik nih Gus, kita obrolan kita dari yang masalah radikalisme agama ternyata meluas. Ternyata radikalisme tidak hanya agama nih Gus. Iya. Ya, Gus mungkin ada yang mau disampaikan Gus terkait tema kita hari ini Gus?
Ya, dalam diskusi tentang dengan tema moderasi beragama ya, Ya, saya menghimbau kepada semua masyarakat, utamanya masyarakat Jawa Timur, mari kita membangun bersama-sama Jawa Timur ini dengan mengedepankan spirit persamaan. Jadi jangan besar-besarkan perbedaannya, tetapi besarkanlah titik temu atau persamaan antara kita. Karena kalau orang itu dicari perbedaannya pasti ketemu, apalagi perbedaan yang kemudian dikapitalisasi untuk hal-hal yang tidak perlu, itu tidak ada gunanya lah. Jadi sekali lagi, mari kita membangun Jawa Timur ini. Jawa Timur ini milik bersama, bangsa Indonesia, Indonesia ini milik bersama. Kita isi, kita bantu pemerintah dengan kita hidup bertetangga, bermasyarakat dengan rukun, saling membantu, saling gotong royong. Dan itulah nilai-nilai yang diajarkan, dicontohkan oleh founding fathers kita dulu, bahkan juga diajarkan oleh pemimpin-pemimpin pemuka agama kita. Saya kira begitu. Mas Andre, terima kasih ya. terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih juga sudah menonton acara kami hari ini. Nah, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.